pengadilan negeri terkait dengan proses perceraian, karena itu memang kan prinsip dasarnya kan tertutup. Gini, pertama terkait dengan situs Mahkamah Agung itu memang semuanya transparan ya, dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat bahwa eh, eh, apa namanya posisi seseorang yang sudah diputus di Mahkamah Agung itu idealnya memang bisa diakses. Tetapi menurut saya dalam rangka transparansi publik, jika putusan itu bernada kurang baik menjadi konsumsi umum, maka menurut saya itu poin-poin itu tidak usah ditayangkan, cukup amarnya saja. Kenapa? Karena kita harus paham bahwa perceraian itu seseorang yang melakukan proses perceraian di pengadilan agama itu selalu tertutup. Begitu juga misalnya dengan pengadilan negeri. Kalau itu menyangkut sesuatu, katakanlah anak di bawah umur, pemerkosaan, kemudian orang bercerai, itu kan sangat private. Sehingga sidang itu dibuat secara tertutup. Maka putusannya pun idealnya tidak semua secara vulgar dibuka. Nah sekarang muncul banyak persepsi di masyarakat, banyak interpretasi yang muncul, dan orang melihat, lah ini kan putusannya kok begini. Sehingga salah satu pihak atau kedua-dua belah pihak, apakah si perempuan, apakah si laki-laki, di situ terlihat dengan transparan, dengan secara telanjang, apa yang melatar belakangi bercerai. Nah kan tidak bagus, image-nya itu muncul, sehingga Teuku Ryan sampai harus berpernyataan meluruskan di media yang mengatakan saya ini bukan mau kondo, saya dapat 500 juta itu dari kerjaan saya. Walaupun saya banyak tidak sepakat dengan cara-cara Ryan, Teuku Ryan ya. Misalnya Ria Ricis sudah berusaha di Mekah, kemudian berusaha melakukan koreksi, dan menurut saya juga kita sebagai laki-laki tidak pada poinnya juga untuk menceritakan tentang bagaimana istri kita. Kan istri kita itu pakaian kita. Kalau dalam ajaran agama Islam itu, istri itu adalah pakaianmu. Jadi apapun tindakan istri itu selalu berimplikasi kepada kita sebagai seorang suami. Makanya saya dengan istri, dengan mantan istri saya selalu menjaga harkat martabatnya yang terkait dengan body shaming, dengan pribadi, kepribadian, body dan lain-lain, itu nggak perlu diucapkan, karena kita juga kan belum tentu sempurna. Ingat ya, orang yang sudah berhubungan suami istri, dia dihalalkan untuk membuka seluruh pakaiannya, sehingga kita secara telanjang bugil itu harus saling mengetahui. Emang apa hebatnya kalau kita harus mengungkap tentang sisi kelemahan dari pasangan kita, atau dia juga bagian dari kita, apalagi dia ibu dari anak-anak kita. Saya kira kalau itu harus diungkap secara transparan oleh Teuku Ryan, saya agak sesalkan. Tapi saya juga menyesalkan kenapa Mahkamah Agung membuka secara demikian runut tentang latar belakang perceraian itu. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, saya melihat fenomena pernikahan artis hari ini memang cenderung begitu. Kalau boleh saya katakan, ya kita lihat bagaimana Lesti Kejora dengan Rizky Bilar ya, dia sudah berusaha sedemikian rupa. Ya, jadi begini, hidup itu kan saling mengisi, take and give. Kalau perempuan punya kelebihan dari public figure, banyak followers, terus punya skill menyanyi dan lain-lain, lah terimalah itu. Nah, dan kalau kita laki-laki, mungkin dia pemain sinetron, pemain film, terus ada wajahnya dikasih Allah yang katakanlah wajah itu ganteng dan lain-lain, ya kedua-dua ini harus saling melengkapi, nggak ada yang dapat sempurna. Karena pengalaman saya di rumah tangga,
Kalau kita berharap A dari seorang perempuan, yang muncul B, kita nggak bisa paksain, Pak. Jadi artinya apa? Ya ridho. Kita mesti ridho, kita mesti nerimo, kita mesti menerima kenyataan pasangan hidup kita bahwa inilah dia. Sehingga saya harus dengan ikhlas mengatakan kalau saya sebagai suami, ya sudah bismillah saya langkahkan gitu. Adapun besok kalau ada perceraian, ada perpisahan, bukan karena body shaming, bukan karena hal-hal yang lain, tapi mungkin karena kepribadian yang tidak cocok, dan itu boleh melakukan gugatan cerai. Orang bercerai di pengadilan itu gampang. Ketika tidak ditemukan kecocokan lagi di antara dua belah pihak, maka di situ dapat melakukan gugatan cerai. Tapi jangan diungkap A, B, C, dan D, sehingga ini saling menyakiti. Dan ini kan pernah jadi pakaian kita. Jadi saya tidak sepakat istri mengomentari suami, suami mengomentari istri dalam ruang yang terbuka. Tapi kalau pribadi, di depan pengadilan, tidak ada yang oke, silakan. Mungkin itu adalah pembicaraan yang spesifik. Begitu. Kita balik lagi dengan perkara gugatan cerai dari pihak dari sisi menggugat. Nah, kemudian dengan gugatan itu masalah ekonomi dan hak asasi anak. Abang melihatnya gimana? Iya, saya tahu lah ya bahwa pernikahan Ria Ricis dengan pernikahan Lesti Kejora ini kan sama-ramenya ya. Sama-sama ramai karena dua-duanya public figure, masing-masing menonjolkan satu penyanyi, yang kedua memang benar-benar followers banyak kayak Ria Ricis kan. Nah kemudian Teuku Ryan pemain sinetron, Rizky Bilar pemain sinetron. Nah ini fenomena yang menurut saya, kalau Anda bahwa merasa tidak cocok dengan pasangan itu, tidak usah lanjutkan ke pernikahan. Kenapa kok setelah menikah? Ya namanya orang sudah menikah. Kalau dia sudah melahirkan, dia sudah nyusui anak, pastilah berubah dari perutnya, dari payudaranya, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini harus kita maklumi gitu. Walaupun dia tidak nyusui, dia pakai susu yang biasa misalnya, pun tetap saja akan ngaruh kepada fisiknya. Mau operasi, mau non-operasi, tetap saja akan berpengaruh. Inilah yang harus kita terima. Tapi ingat bahwa dari hubungan Anda dengan pasangan Anda, maka sudah lahir satu orang baby. Yang baby itu adalah anak kandungmu, dan istrimu adalah ibu dari anakmu, dan suamimu adalah ayah dari anakmu. Jadi nggak perlu sering lontar. Kalau memang sudah memang tidak cocok, ya enough, selesai. Nggak usah saling ungkap, sehingga akan menjelekkan satu pihak. Ini sangat tidak elok. Gitu. Balik lagi bicara anak, dari sisi gugatan itu kan didenda atau harus menafkahi 10 juta. Abang melihat sebagai praktisi hukum gimana? Iya, memang ada kewajiban ya. Jadi saya ini di samping memahami teori hukum baik agama maupun hukum katakanlah style Europe kontinental, kemudian saya juga berpengalaman bercerai. Itu anak itu sampai dia berumur 18 tahun dan atau dewasa, itu menjadi kewajiban si laki-laki. Bisa 10, bisa 5, bahkan bisa lebih dari 10, tergantung kemampuan orang tuanya. Jadi itu adalah hak hak anak untuk mendapatkan bantuan dari ayahnya. Karena ayah itu kan melekat. Jadi sebagai seorang laki-laki, kita punya kewajiban hukum untuk satu, istri kita, kalau dia masih istri kita, yang kedua anak kita. Nah kalau kita sudah bercerai, walaupun ada pembagian harta gono gini, tapi kewajiban ayah kepada anak itu nggak bisa hilang. Sampai anak itu akhir balik atau dewasa, kalau dalam hukum Indonesia sampai 18 tahun. Itu pengalaman saya juga. Dan itu saya lakukan, seluruh anak-anak saya, itu saya biayai, walaupun saya sudah berpisah dengan ibunya. Dengan catatan, saya tetap membangun komunikasi yang harmonis dengan ibunya. Gitu. Karena nggak ada yang perlu kita ributkan gitu. Tapi secara hukum, seandainya dia tidak sanggup, bisa nggak dari pihak penggugat itu untuk melaporkan? Begini, sanggup dan tidak sanggup ini kan relatif ya. Kalau saya bercermin dari kasusnya Teuku Ryan dengan Ria Ricis, rasa-rasanya Teuku Ryan sanggup lah kalau 10 juta. Kalau Teuku Ryan tidak sanggup 10 juta, berarti orang bisa lah menyatakan bahwa oh berarti Teuku Ryan selama ini tidak mampu menghidupi keluarga. Tapi kalau saya lihat Teuku Ryan bicara di medsos, dia mengatakan bahwa saya akan berusaha menjadi ayah yang baik,
akan melaksanakan kewajiban saya, dan saya akan buktikan bahwa saya bukan seperti yang dituduhkan. Saya kira 10 juta untuk anak dia gampang. 10 juta setahun kan baru 120 juta. Kali umur berapa tahun? Sangguplah dia. Dia juga pemain sinetron, mungkin ada iklan. Yang penting niat baik. Saya 4 anak saya dari mantan istri saya itu saya biayai semua. Begitu. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar terhadap anak gitu. Karena itu kewajiban kita sebagai laki-laki. Oke, balik lagi situs yang beredar di MK untuk apa sebagai Di MA, di MA. Mahkamah Agung. Ini pertanggungjawaban di pengadilan agama nggak sih bang? Atau gimana? Apa itu? Pengadilan agama itu tadi sudah beredar bang. Dengan, Ya kalau sudah beredar udah nggak bisa lagi dia bapai. Kan sudah terjadi. tapi dari pihak agama itu harus minta maaf apa harus gimana ya? Begini, kita nggak bisa juga salahkan Mahkamah Agung karena itu website yang resmi dibuka. Dia tidak cuma maksud saya ke depan ini jadi koreksi. Kan sidangnya tertutup. Kenapa kok malah putusannya dibuka? Cukup amarnya saja, nggak perlu diungkap semuanya detail. Dengan itulah jadi rame kan medsos sekarang kan, kasihan dia ricisnya. Kalau benar dia ricis seperti yang disampaikan itu, kasihan dia. Kalau benar Teuku Ryan seperti yang disampaikan itu, kasihan juga Teuku Ryannya gitu. Dan ini memperpanas suasana. Dan ini akan berimplikasi bagi perjalanan hidup mereka dan anak mereka. Nanti akan tercatat, itu bapakmu sama mamamu begini loh. Gimana kan anak itu kan batinnya kan terganggu. Inilah yang harus disemangati untuk supaya Ria Ricis dan Teuku Ryan menurut saya harus duduk. Harus duduk bahwa apa yang menjadi poin-poin dari putusan perceraian mereka itu adalah sebuah kekeliruan yang mendasar yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi karena itu mereka harus berkomitmen bahwa mereka akan membesarkan anak mereka dan mereka menjaga silaturahim. Mudah-mudahan Teuku Ryan menemukan jodoh yang terbaik ke depan dan Ria Ricis juga menemukan jodoh yang terbaik ke depan. Yang pasti tidak usah khawatir. Kita sebagai seorang laki-laki Allah siapkan pasangan yang terbaik buatmu, dan begitu juga kalau perempuan dia punya pasangan yang terbaik. Yang penting dia berusaha. Jadi konsep agama wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berusaha kamu dan insya Allah saya akan beri jalan keluar sepanjang kamu bertakwa padaku, kata Allah. Begitu. Dengan kasus yang berbeda itu disayangkan aja ya bang. Oh iya, saya sangat sayangkan karena memang persidangan perceraian itu tertutup. Nah, putusannya kenapa dibuka? Memang dibuka semua, iya. Tapi kan harus dilihat juga, harus dipilah-pilah dong. Ini kan misalnya di sini ada kronologis perceraian itu. Ryan bilang begini, Ria Ricis bilang begini. Jadi kan nggak perlu diungkap, sehingga dibuka orang. Gitu. Nah, jadi cukup saja beberapa poin penting, amar putusannya selesai. Adapun prosesnya itu tunggu aja ketika nanti diambil, kan ada akta cerainya, kan ada lampirannya. Ya udah itu aja dibawa sama dia. Kira-kira gitu. Jadi penggugat dan digugat untuk bisa melaporkan dengan pencemaran atau beredarnya itu nggak bisa bang. Apa itu? Ya kan dengan situsnya bocor ini untuk dari pihak penggugat dan digugat merasa kasarnya dia merasa gue nggak suka dengan keluarnya situs itu, gimana bisa Ya, melaporkan? nggak bisa juga. Karena itu kan situs resmi ya untuk mengetahui proses perceraian seseorang. Dan pendapat itu dong untuk masyarakat Oke. dengan kasus ini. Ya, kalau saya berharap apa yang terjadi dengan Ria Ricis dan Teuku Ryan itu menjadi pembelajaran. Dan saya mengingatkan agar kalau ada perceraian di pengadilan agama atau di pengadilan negeri terkait dengan proses perceraian, karena itu memang kan prinsip dasarnya kan tertutup. Jadi hakim, panitra sampai dengan Mahkamah Agung harus paham bahwa ini jangan dipublish. Poin-poinnya itu cukup aja perceraian tanggal sekian sudah, nanti poinnya ada di sana gitu. Kan kamu harus diungkap semua, bahaya. Bagaimana kalau ada perselingkuhan dengan si A dengan si B, tanggal sekian kedapatan ketangkap ini itu mereka di kamar, wah malu kan. Nah, itu nggak perlu gitu. Karena perceraian itu dalam ajaran agama sesuatu yang saya
setujui kata Allah, tapi sangat saya murka. Dia setuju bercerai, tapi murka, benci. Nah, itu berat. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana pernikahan itu sakral gitu. Oke bang, fenomena kan banyak terjadi nih di kalangan artis perceraian bang. Kalau dari kacamata abang sendiri gimana sih bang nanggepinnya? Apalagi kan public figure itu banyak dilihat sama masyarakat. Iya, itu tadi. Karena memang public figure ini kan menjadi kayak saya lah, public figure. Apapun tindakan saya di luaran selalu jadi contoh orang, selalu akan dijadikan cerminan. Oh Rasman begini loh. Nah, terus apa bedanya dulu saya dengan Bella Luna misalnya kan? Nah, jadi dia artis, ya kita bersimak-maafan. Saya bilang sama Bella, udah lu stop ya, jangan bicara apapun terkait dengan pribadi saya, dan saya nggak akan bicara apapun terkait pribadi lu. Nah sudah, kita pernah pasangan bersama 1 tahun 3 bulan misalnya, saya dengan dia selesai. Nggak ada yang perlu saling menjudge di situ. Nah jadi fenomena-fenomena perceraian ini memang dari dulu ada. Cuma yang agak kita sesalkan, kasus Ria Ricis dengan Teuku Ryan itu, dia terblow up ke media karena kelihatan beberapa poin yang mendasari terjadinya gugatan cerai. Dan itu tidak enak. Nah makanya public figure ke depan itu, saya pikir dia harus mewanti-wanti pasangannya. You kalau ribut sama gua, lu jangan buka dong kelemahan gua. You juga begitu. Ya udah kalau nggak cocok, ya udah selesai. Karena apalagi ada anak. Anak, ingat ya, nanti dia besar kawannya akan ngomong. Tetangganya akan ngomong, bapak lu gini-gini. Pengalaman abang sendiri kan setelah megang Rizky ya bang, itu hasil soalnya keluar kan di website bang. Oke. Ada nggak sih kedepannya buat abang sendiri tuh ngomong ke MK? Begini. Ke MK untuk menjaga privasi dari klien abang sendiri. Kalau saya kuasa hukumnya dari Teuku Ryan atau kuasa hukumnya Ria Ricis, menurut saya mereka harus berkirim surat ke Mahkamah Agung menyatakan keprihatinannya, penyesalannya. Kenapa kok sampai dibuka poin-poin penting yang menjadi latar belakang perceraian, bahkan pertimbangan untuk memutuskan perkara perceraian ini. Karena itu tidak elok, tidak elegan, dan tidak ada untungnya. Yang ada itu rugi dua-dua. Nah, jadi berkirim surat supaya Mahkamah Agung tahu bahwa ini adalah sebuah tindakan yang mengarah kepada merugikan orang yang bercerai, dan ini sebuah kekeliruan. Walaupun itu tidak melanggar hukum. Nah, poin satu. Poin yang kedua, saya berharap Mahkamah Agung mengeluarkan edaran atau apakah namanya SEMA, sudah edaran Mahkamah Agung, untuk memberitahu kepada panitra dan atau siapapun yang berwenang di Mahkamah Agung, di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, supaya setiap putusan amarnya saja yang diterbitkan. Jangan dijelaskan latar belakangnya, karena itu akan sangat membuat tergores kedua belah pihak. Ingat, orang yang sudah bercerai kan belum tentu tidak kembali juga. Kan baru talak 1. Bisa sampai talak 3, sebelum talak 3 ini masih bisa rujuk. Bayangkan kalau sudah saling ungkap, kan itu kan mempermalukan gitu. Yang pasti benih-benih cinta di antara mereka sudah pernah tumbuh gitu. Apapun alasannya gitu.